DPR RI siapkan skenario pindah ke IKN. Sekretariat Jenderal, Sekjen, DPR RI menyiapkan skenario rencana pindah ke ibu kota negara baru di Kalimantan Timur, setelah adanya tim yang berkunjung langsung ke ibu kota Nusantara, IKN, meninjau proses pembangunan pada Persil Parlemen. Kunjungan ini merupakan acuan bagi Sekjen DPR RI untuk menyiapkan skenario terkait perpindahan ke IKN, koordinasi dengan pihak terkait, termasuk meninjau persil gedung DPR di IKN, ujar Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dalam rilis Tim Komunikasi Otorita IKN di Samarinda, Minggu, 17 September 2023. Sehari sebelumnya, Sabtu 16 September saat Indra bersama tim berada di kawasan IKN, ia menjelaskan bahwa kunjungan dilakukan juga untuk melengkapi diskusi yang sudah dilakukan bersama Otorita IKN bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR. Kunjungan kami ini tentu memiliki banyak tujuan, terutama untuk memastikan pembangunan di kawasan parlemen yang menjadi tanggung jawab kami, sehingga kami perlu melihat langsung proses dan capaian pembangunan IKN, termasuk target ke depan, katanya. Sedangkan Sekretaris Otorita IKN, WOIKN, Ahmad Jaka Santos Adiwijaya, menyambut baik kunjungan rombongan dari Sekjen DPR RI tersebut dilanjutkan dengan diskusi. WOIKN harus melaksanakan pembangunan sesuai dengan tahapan dan harus diperhatikan secara detail, sehingga kami perlu masukan dan koordinasi yang baik dengan banyak pihak, terutama dari Sekjen DPR RI sebagai pihak parlemen untuk menyiapkan perpindahan lembaga ke IKN, kata Jaka. Ia menilai koordinasi merupakan hal penting dan harus dilakukan terus-menerus, supaya semua pihak bisa memahami apa yang menjadi syarat sesuai peraturan dan fungsi-fungsi yang dibutuhkan dalam proses pembangunan di IKN. Masukan dari hasil diskusi dalam kunjungan tim dari Sekjen DPR RI ini segera disampaikan ke lembaga-lembaga terkait yang terlibat dalam pembangunan dan penyediaan lahan di IKN, kata Jaka. Turut hadir dalam kunjungan tersebut antara lain Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam WOIKN Mirna Asafitri, Deputi Bidang Persidangan DPR RI Suprihartini, dan Sumaryandono selaku Deputi Bidang Administrasi DPR RI. Pakuwon Jati bangun 3 hotel mewah di IKN. PT Pakuwon Jati Tbk, PWON, menggandeng Marriott International untuk membangun 3 hotel mewah di Ibu Kota Nusantara, IKN, yakni Westin, Four Points, dan Tribute Portfolio. Kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan kerja sama Pakuwon Jati dan PT Binakarya, Persero, terkait pembangunan pusat perbelanjaan terintegrasi di IKN pada Juli 2023. Pembangunan ini merupakan bagian dari mixed-use punya Pakuwon di IKN nanti dan akan dilakukan bersamaan dengan tahapan pembangunan IKN yang sedang berlangsung, kata Direktur Utama PT Pakuwon Jati Tbk Alexander Stefanus Ridwan Suhendra dalam keterangannya, Kamis 14 September. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pembangunan tahap pertama akan dimulai dengan pembangunan Hotel Four Points, kemudian diikuti oleh pembangunan Westin dan Tribute Portfolio. Dalam kesempatan yang sama, Presiden for Marriott International for Asia Pacific excluding China, APEC, Raja F. Menon menyampaikan, kerjasama ini merupakan proyek pertama di IKN. Pembangunan hotel ini penting bagi kami karena kami berkesempatan menjadi yang pertama kali membangun hotel di IKN bersama Pakuwon sebagai pihak yang memiliki komitmen untuk membangun hotel terbaik dari segala sisi, ujarnya. Sementara Wakil Kepala WOIKN Doni Rahajoe mengungkapkan, properti Pakuwon nantinya akan dibangun di lokasi yang sangat strategis, yaitu depan Taman Sumbu Kebangsaan. Sungguh sebuah kehormatan bisa bekerja sama dengan Pakuwon sebagai perusahaan properti paling top, pungkasnya. Adapun pada hari ini, hingga pukul 11 WIB harga saham PWON naik 0,44% ke level Rp452. Sebanyak 4,31 miliar saham beredar dengan kapitalisasi pasar Rp21,67 triliun.
Mengutip RTI, per 31 Agustus 2023, Alexander Tedja merupakan pengendali PWON melalui PT Pakuwon Artaniga dengan kepemilikan 66,68%. Kemudian dia secara langsung menggenggam 0,02% saham PWON. Bina Karya gagal dapat suntikan modal 500 miliar rupiah untuk bangun IKN. Komisi 11 DPR menolak pemberian penyertaan modal negara tahun anggaran 2023 sebesar 500 miliar rupiah kepada PT Bina Karya, Persero. Adapun rencana penyertaan modal negara kepada Bina Karya digunakan pembangunan sektor telekomunikasi dan infrastruktur dasar yang akan dilaksanakan sesuai dengan skema kerja sama pemerintah Badan Usaha Ibu Kota Nusantara. Wakil Ketua 11 DPR Amir Uskara selaku pimpinan sidang mengatakan Kementerian Keuangan tidak melaksanakan penyertaan modal negara secara tunai kepada Bina Karya sebesar 500 miliar rupiah. Kementerian Keuangan tidak melaksanakan PMN tunai sebesar 500 miliar rupiah yang berasal dari cadangan pembiayaan investasi APBN anggaran tahun 2023 kepada Bina Karya, ujarnya saat rapat kerja bersama Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dan Bina Karya, Kamis, 14 September 2023. Penolakan tersebut, Amir berharap, Bina Karya sebagai badan usaha otorita dapat mengoptimalkan alternatif sumber pembiayaan melalui sinergi BUMN maupun skema kerja sama pemerintah badan usaha. Hal ini tentunya dengan memperhatikan kesehatan keuangan perusahaan. Bina Karya bisa memenuhi kebutuhan pembiayaan, dengan memperhatikan kinerja dan kesehatan keuangan perusahaan pada masa yang akan datang, ucapnya. Sementara itu Dirjen Kekayaan Negara Rionald Silaban Kementerian Keuangan menambahkan penyertaan modal negara kepada Bina Karya untuk membangun backbone fiber optik, last mile. Nantinya pelaksanaan pengerjaan akan dilakukan kerjasama dengan PT Telkom Indonesia, Persero, TBK dan mitra strategis lainnya melalui skema joint venture. Intinya Bina Karya tidak akan bisa melakukan apapun juga jika tidak diberikan modal, ucapnya. Dengan rincian 150 miliar rupiah digunakan pembangunan backbone, ICT dan data center. Kemudian sebesar 300 miliar rupiah infrastruktur dasar multi-utility tunnel KIP IKN, dan sebesar 50 miliar rupiah digunakan pembangunan infrastruktur Telco Last Mile. Menurut kami mereka, Bina Karya, akan sulit memenuhi kebutuhan pembiayaan karena mereka tidak punya seed capital, ucapnya. Sebelumnya pemerintah mengajukan tambahan penyertaan modal negara sebesar 4,51 triliun rupiah pada tahun ini. Adapun tambahan tersebut akan diberikan kepada 3 BUMN antara lain PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, Persero, PT Aviasi Pariwisata Indonesia, Persero, dan PT Bina Karya, Persero.